teman-teman, lebih khusus abang-abang pers, awak media, terima kasih sekali lagi atas kesempatannya hadir di sini dalam agenda konferensi pers Pemuda Maluku Bersatu yang terdiri dari beberapa OKP di Payung Slash di Maluku dan LSM. Kami menyikapi situasi nasional hari ini, situasi kebangsaan, ada hal-hal yang kami anggap perlu memang disikapi oleh generasi muda di Maluku. Untuk lebih jelas, nanti press release-nya akan disampaikan oleh teman-teman dari OKP Cipayung. Dipersilakan kepada Ketua Batu memulai yang pertama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penting simbolnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili teman-teman akan membacakan press release. Tentunya press release ini dibuat merespon atas apa yang menjadi situasi nasional kita hari ini. Pemuda Maluku Bersatu. Indonesia adalah sebuah negara bangsa, nation state yang majemuk. Kemajemukan Indonesia hampir tidak didapati di negara lain maupun bangsa lain yang ada di dunia. Terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dimiliki kekayaan budaya, adat istiadat dan agama sebagai warisan leluhur yang patut dijaga dan dilestarikan. Perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan merupakan sunnatullah, sehingga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai-nilai luhur itu mesti termanifestasi dalam aktivitas keseharian dengan tetap merawat perbedaan tersebut dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kekayaan Indonesia sebagaimana yang tergambar di atas tidak lantas membuat negara ini terhindar dari berbagai macam gejolak dan dinamika yang dapat menciptakan disintegrasi bangsa, apalagi ditambah dengan lajunya arus informasi yang tak terbendung, sehingga diharapkan peran serta seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama dengan pemerintah menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia hari ini dan ke depannya. Dengan melihat kondisi Indonesia saat ini, di mana terjadi gejolak di berbagai daerah dengan motif yang beragam seperti halnya yang terjadi khususnya di Provinsi Papua dan Papua Barat, maka tentu secara tidak langsung akan berdampak sistemik terhadap keutuhan bangsa Indonesia. Padahal bila ditelusuri akar persoalannya bermula dari penyebaran isu-isu hoax dan ujaran kebencian yang secara tidak langsung dapat menggoyah persatuan dan kesatuan bangsa. Mengingat beberapa daerah Indonesia seperti Ambon dan Poso pernah terjadi dalam situasi mencekam karena konflik horizontal, maka kami tidak menginginkan kejadian serupa terulang kembali. Olehnya itu, untuk menyikapi situasi dan kondisi bangsa Indonesia saat ini, maka kami dari elemen Pemuda Maluku Bersatu yang terdiri dari berbagai OKP dan LSM akan menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Mengutuk keras orang-orang yang sengaja menciptakan dan menyebarluaskan berita atau isu hoax serta ujaran kebencian. Kedua, meminta kepada seluruh masyarakat Maluku agar lebih cerdas dalam membaca berita dan tidak menjadi bagian dari orang-orang yang turut membagi berita hoax dan ujaran kebencian. Yang ketiga, meminta kepada seluruh masyarakat Maluku untuk tetap menjaga keharmonisan dan perdamaian di bumi raja-raja demi kelangsungan hidup umat beragama. 4. Mendukung penuh setiap program pemerintah pusat yang pro rakyat di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Hormat kami, Ketua Batku HMI Firdaus Are, Komda PMKRI Maluku Maluku Utara Petrus Emmanuel Temarubun,
Koordinator Wilayah Gerakan Mahasiswa Kristen Republik Indonesia Febrian Lesnusa, Pemuda Muslim Indonesia Alwi Sahubawa, Ketua DPD PMI Maluku, Gema Matlawal Anwar Bansa Hadisela, Ketua Umum DPW Maluku, Garda NKRI, Sen Delang Wayang, Ketua DPD Maluku, Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam Indonesia, Lalu. Sekian dan terima kasih. Perlu diketahui bersama bahwa tentu kalau jumpa pers ini dilakukan sebagai puncak dari ikhtiar-ikhtiar yang selama ini teman-teman pemuda Maluku yang tergabung dalam Cipayung Plus selama ini upaya dan ikhtiar memerangi berita-berita hoax yang dapat memecah kehidupan berbangsa dan bernegara terus dilakukan dalam upaya menjaga persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Tentu gejolak yang terjadi di Papua itu kita harapkan tidak kemudian berdampak sistemik dan masif terhadap daerah-daerah yang hari ini tentu ada gerakan-gerakan yang coba melakukan gerakan yang dalam tanda kutip gerakan M. Itu yang hendak kita hindari karena perlu kita ketahui terjadi gejolak di beberapa tempat seperti di Aceh, kemudian di Minahasa, di Sulawesi, Maluku juga tentu punya luka lama. Kita menghindari agar supaya gejolak-gejolak yang kemudian hari ini berkecamuk di saudara-saudara kita di Papua tidak kemudian berdampak terhadap apa yang kemudian pernah kita alami di Maluku. Tentu secara tegas kami ingin menyampaikan NKRI itu harga mati kepada publik dan semoga ini bisa menjadi himbauan khusus kepada teman-teman yang hari ini bergabung di himpunan mahasiswa Islam, di GMKI, di PMKRI, di kami, di Garda dan LSM-LSM lain yang hari ini berikhtiar menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Ketua Gema Mahtahul Anwar. Ada tambahan? Saya kembali ke abang-abang pers, mungkin ada yang ditanyakan. Silakan. Kira-kira setelah konferensi pers ini apa yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut arus bawah oleh pemuda Maluku Besar? Apakah akan ada seminar atau diskusi atau ada sosialisasi yang lain? Baik, seperti yang tadi sudah kami sampaikan bahwa memang jauh hari teman-teman di Cipayung itu sudah punya ikhtiar. Kami dari Batko HMI sendiri secara kelembagaan jauh sebelum pelaksanaan Pilpres itu sudah dalam upaya mengkampanyekan gerakan anti hoax. Jadi kita punya program yang sampai ke akar rumput yaitu gerakan Jempol Pintar. Ini sebagai gerakan edukasi terhadap publik yang hari ini gencar menggunakan media sosial. Kita ketahui bahwa pengguna medsos itu kan yang paling tinggi di angka 65% itu adalah kelompok milenial. Diharapkan lewat gerakan-gerakan semacam itu mampu meminimalisir tingkat penyebaran hoax. Diketahui bersama data Mafindo atau Masyarakat Anti Fitnah Indonesia itu dan tingkat penyebaran hoax di Indonesia itu lebih tinggi daripada negara-negara pengguna internet yang lain di dunia. Diketahui Cina dan Amerika itu sebagai pengguna internet tertinggi di dunia, tapi justru penyebaran hoax tingginya di Indonesia. Ini dikarenakan pengguna internet itu tidak berbanding lurus dengan pengetahuan yang dimiliki. Makanya tentu ke depan yang kita dorong adalah yang pertama mendorong gerakan literasi digital sehingga masyarakat dan kaum milenial itu tidak kemudian terjebak dengan isu-isu hoax. Yang paling penting dilakukan adalah memastikan berita itu benar baru disebar. Jadi cek dulu benar atau tidak baru disebar sehingga kita menjadi pengguna-pengguna media yang tercerahkan.
Mungkin ada yang bisa ditambahkan oleh ketua ini kita ganti. Ya, yang lain. Yang pasti gerakan ini akan terus disuarakan, tidak dalam bentuk momentum saja. Ikhtiar bersama akan juga terus kami lakukan. Mungkin dalam waktu dekat ada diskusi soal kebudayaan yang akan mungkin digelar, teman-teman. Teman-teman kita dari Batu juga akan menggelar dialog kebudayaan dan akan melibatkan semua elemen mahasiswa, baik teman-teman mahasiswa Papua yang ada di Ambon, teman-teman Sulawesi, teman-teman Jawa, teman-teman Sumatera, lintas etnis, untuk kita sama-sama mendudukan kerangka kebudayaan Nusantara, kerangka kebudayaan Indonesia yang hari ini menyatukan kita di negara kesatuan Indonesia. Mungkin itu langkah-langkah strategis ke depan yang akan kita lakukan sebagai tentu rencana tindak lanjut dalam ikhtiar menjaga kesatuan negara Indonesia. Mungkin itu berkongsi. Ya, kami tambahkan sedikit lagi terkait dengan pertanyaan tadi. Yang pasti bahwa masing-masing dari kami yang memimpin lembaga-lembaga, sekembalinya dari sini juga akan intens berkomunikasi dengan grassroots yang di bawah organisasi kami, dalam hal ini anggota-anggota kami, untuk bisa berperan aktif di tengah-tengah masyarakat mengkampanyekan gerakan anti hoax. Yang berikutnya, setelah ini kami juga akan melakukan beberapa kegiatan untuk penguatan terhadap keberadaan masyarakat sehingga tidak mudah terjebak dengan isu-isu hoax dan turut menjadi bagian daripada orang-orang yang menyebarluaskan isu-isu hoax itu sendiri. Demikian, mungkin ada pertanyaan lain dari Abang Mortal. Mas